Setiap gunung memiliki ceritanya sendiri. Papandayan bercerita lewat kawah yang masih mengepulkan asap, hutan yang pernah luluh oleh letusan, dan matahari yang terbit perlahan di balik deretan pegunungan Jawa Barat. Inilah perjalanan kami menyusuri setiap sudut Gunung Papandayan, dari fajar hingga kembali pulang dengan cerita baru. Sampurasun Sobat Alam, selamat jumpa kembali dalam perjalanan kami dari puncak ke puncak, gunung ke gunung. Perjalanan kali ini kita berangkat subuh menuju Gunung Papandayan. Jalanan masih lenggang, sepi, udara juga masih terasa begitu dingin meskipun masih ngantuk. Semangat buat mengejar sunrise bikin perjalanan pagi ini benar-benar harus mengalahkan kemalasan. Jadi, target kita sederhana. Semoga waktunya pas. Saat matahari mulai terbit, kita sudah berada di atas ketinggian Gunung Papandayan. Gak ada yang lebih menyenangkan daripada melihat langit perlahan berubah warna dari gelap jadi jingga sambil ditemani udara pegunungan yang masih segar. Perjalanan menuju Papandayan memang selalu punya suasana yang bikin kangen. Belum juga mulai mendaki, rasanya petualangan sudah dimulai dari sejak roda kendaraan berputar. Semoga cuaca hari ini bersahabat dan kita bisa menikmati setiap sudut keindahan Gunung Papandayan tanpa terlewat sedikit pun. Pak, ampun, bukan nanjak lagi, ngerem salah. Terus ngantri ya, kalau ceritanya ya. Kanan kiri ya. Kiri motor saingannya. Kan? Ya. Satu orangnya berapa? Satu orangnya 40.000. Ya. Untuk mobil sama parkir 40.000. 40.000. Jadi totalnya 6 berarti 240. 5 sama mobil satu jadi 6. Ya, sama 6 ya. Oke, siap. Sunrise-an Bapak. Ya, kekejar, Iya, benar, enak sih, kekejar nggak ya? 40.000 ya tiket ya, sama parkir. Lumayan juga parkirnya. Siapa camping pulang pergi maaf. TikTok Tektokan satu Iya. orangnya 40.000, mobil 40. Oh udah. udah. Kalian siap. Oke, siap kan? Siap. Ya, ya. Lagi nunggu Mau tiket. beli ke depan. Iya, itu tiket. Iya, Oke, iya. siap. Ya, kan lucu aja. Oke, siap. Makasih Bapak. Selamat Sama-sama. menikmati Bapak. Oke. Parkir di luar sih kalau kayak gini mah. Wow, penuh kayak gini. Ngeri, banyak. Mana ya? Di sini ini bisa sebetulnya ini. Benar padat banget ini untuk parkirnya ya. Untung kita masih bisa dapat parkirannya. Wah, gelapnya. Nah, enggak. Terus gua kejar tenang we. Mohon. Ya, oke, kita sebelum melakukan pendakian ke Papandayan ya, kita berdoa dulu aja di sini. Oke, berdoa, dipersilakan.
Yap, oke, alhamdulillah udah selesai ya. Yuk, let's go. Oke, jam setengah 6 ya, jam 5.24 kita baru start nih. Di sini padat banget, benar-benar padat. Ini sunrise-nya udah mulai keluar ya. Kita masih di start di parkiran. Welcome ya. Oke, kita ya sekarang naik di ketinggian 2000 ya. Jadi hanya berapa ratus ya kenaikan elevasinya. Oh my god, penuh macet-macet. Biasa. Ini bulannya juga bagus ya. Mantap, luar biasa ya. Keren. Benar, luar biasa, keren banget ya. Ini di Jakarta udah kayak gini nih. Oke. Gimana ya? Ini petanya kita baru di pos 5 di bawah ini. Oke, di sini dan wow, luar biasa. Keren. Lanjut lagi ya. Lanjut. Benar. Mantap, luar biasa. Benar, emang bagusnya untuk sunrise itu kita jam segini itu harus ada di minimal yang paling dekat itu di tebing Sony ya, tebing Sony, atau bisa juga di area camp Gubernhood, dan satu lagi di area hutan mati. Tapi di sini juga benar-benar di sini landscape-nya udah benar-benar luar biasa, keren, mantap. Lanjut. Benar ya, ini sobat Tuhan bisa dilihat nih
dari batu, pantulan dari cahaya mataharinya itu benar-benar terang banget ini. Keren. Ojek sampai sini ini tuh ya. Iya, iya. Oke, sobat Ram. Jadi kita ya sunrise-nya dikit lagi ya. Kita coba ke tebing Sony ya, ke atas dulu. Tinggal berapa menit lagi ya, mudah-mudahan kekejar. Mudah-mudahan kekejar untuk sunrise-nya. Mantap, di sini juga udah luar biasa banget ini. Jangan dekat-dekat ya.
Ini dia tebing sunrise ya. Oke, keren, luar biasa ini. Yuk deketin sampai ke pagar. Pengen lihat kita. Wah, mantap. Bener-bener ini landscape-nya nih. Di sini jelas banget ya. Ini jalur Walirang. Kemarin terakhir kita melewati jalur Walirang. Akhirnya, kami tiba di tebing sunrise Gunung Papandayan. Awalnya kami berencana mengejar matahari terbit dari tebing Soni. Namun, waktu membawa kami ke tempat ini. Ternyata, pilihan ini sama sekali tidak mengecewakan. Matahari masih berhasil kami kejar, perlahan muncul dari balik Cakrawala Timur, menyinari bentang alam Papandayan dengan warna keemasan yang begitu indah. Salah satu alasan mengapa panorama sunrise di Papandayan begitu memukau adalah bentuk kawasan kawahnya yang terbuka ke arah timur. Bentuk tapal kuda yang dimiliki kompleks kawah ini merupakan hasil dari proses vulkanik dan longsoran purba yang membentuk lanskap Papandayan seperti sekarang. Karena tidak terhalang punggungan gunung di sisi timur, cahaya matahari pertama dapat langsung menerangi seluruh kawasan kawah, menciptakan pemandangan yang sangat luas dan dramatis. Dari titik ini kita juga bisa melihat bagaimana bentang alam vulkanik Papandayan berpadu dengan panorama pegunungan di sekitarnya. Di sebelah kanan berdiri megah Gunung Cikuray, gunung tertinggi di Kabupaten Garut, yang menjadi latar belakang begitu dominan. Siluetnya terlihat jelas, terutama saat tersinari cahaya pagi. Sementara jika mengarahkan pandangan ke arah Cakrawala, tampak deretan pegunungan lain yang menghiasi horizon Jawa Barat. Gunung Galunggung terlihat dengan karakter puncaknya yang khas. Kemudian, di sisi lainnya tampak Gunung Puntang dan beberapa punggungan pegunungan lainnya yang berlapis-lapis, membentuk lanskap yang seolah tidak ada ujungnya. Momen seperti inilah yang membuat banyak pendaki rela berangkat sejak dini hari, bukan hanya untuk melihat matahari terbit, tetapi juga menyaksikan bagaimana alam memperlihatkan keagungannya dalam satu panorama. Di hadapan kita, kawah aktif, lembah, dan deretan gunung menyatu dalam satu bingkai yang mengingatkan bahwa Gunung Papandayan bukan hanya menawarkan jalur pendakian yang ramah, tetapi juga salah satu panorama geologi paling indah di Jawa Barat.
Oke Sobat Alam, jadi tadi kita udah bisa nikmatin benar-benar ya sunrise-nya dari Papandayan. Alhamdulillah kita masih sempat, meskipun ini kita udah di posisi di tebing sunrise ya. Oke, mungkin lebih indah lagi kalau kita berada di tebing Sony atau di Geberhut atau di Kawah Mati. Luar biasa. Ini dia. Dan sekarang mataharinya udah mulai naik ya. Di sini bisa dilihat ini ada pemandangan Gunung Cikuray. Sebelah sananya ada lagi nih wilayah pegunungan. Dilanjut lagi. Jadi kita sekarang menuju ke Hutan Mati dulu. Setelah Hutan Mati baru ke muter ya. Menadawis. Jadi kita nggak boleh ngelewatin garis ini ya, tuh dilarang banget ini. Takut, bukan apa, takut ada longsor dadakan ya. Beng, bagus apa? Bagus titiknya. Hah? Ini mah kacamatanya. Oke, bisa dilihat nih untuk jalurnya. Kita nanti ke sini lewati lintasan ke sebelah sana. Bisa lihat itu juga sudah ada yang mulai naik ya. Ada yang sampai ke atas tuh, sampai ke Hutan Mati. Wah, lumayan agak panjang. Oke Sobat Alam, ini dia. Kita sudah sampai di pertigaan ya. Jadi ini adalah arah jalan yang ke arah kiri adalah menuju ke Hutan Mati, sedangkan yang ke kanan adalah Pondok Salada atau ke Geberhut. Kita tinggal memilih mau ke arah mana. Ini Sobat Alam, bisa dilihat nih sekarang ada papan larangannya, dilarang memasuki ke area Danau Kawah Baru. Jadi posisi Danau Kawah Baru itu adalah sebelah sana ya. Jadi di sana benar-benar bagus sekali ya. Jadi
airnya itu berwarna hijau kebiru-biruan ya, seperti danau Talaga Bodas ya. Oke, kalau tahun kemarin kita kesini masih bisa memasuki ke area Danau Kawah Baru, tapi untuk sekarang areanya benar-benar sudah ditutup. Lanjut lagi kita menuju ke kawah. Lanjut ke area hutan mati, masih jauh. Mantap. Oke, ini nih akses menuju ke hutan matinya, benar-benar kita dikasih tanjakannya. Wow, lumayan ya. Ini depan juga lihat ada kemacetan. Oke, ini di depan bisa dilihat ya. Dikit lagi kita mau nyampe ke area hutan mati ya. Oke, untuk tanjakan menuju hutan matinya benar-benar ini. Hanya tadi jalur ketutup sama pohon cantigi ya. Jadi kita untuk melihat ke arah tujuan benar-benar nggak kelihatan. Mantap. Apa? Ini ya, Berhut ya, di sini sejajar sama hutan mati bisa lihat. Ya, depan ini Gunung Puntang juga jelas banget. Gunung Jaya. Ya, sebelah sadanya adalah Tegal Munding. Tegal Panjang ada sebelah belakang ini nih. Oke. Mantap. Ini dia, apa ini? Ngeri ya, sampahnya ya. Katanya jangan nyobain dulu. Ini Sobat Alam, ini adalah area dari hutan mati. Ya, bisa dilihat ini batasnya. Oke, di bawah adalah Kawah Mas ya. Kawah Mas, sebelah kirinya itu ada Kawah Danau Baru itu, dan
Ini adalah hutan mati, atau dulunya ini bisa disebut dengan kawah nangklak ya. Jadi kawah nangklak itu sisa letusan dari tebing-tebing ini nih, tebing-tebing dari Papandayan ini, kurang lebih tahun 2002 kejadiannya, sisa letusannya. Di mulut doang kumur-kumur. Silakan yang mau bikin apa? Foto sambil tiduran gitu. Kopinya apa tuh? Kopi dengan Napasnya gitu tuh kurang rokok itu. Dingin gua tahu. Ngerokok itu. Bukan mau tadi. Nyampe. Itu yang belakang. Ini Wis pakai itu. katanya. Mau ngejok juga malah. Udah capek. Keburu capek. Tadi video sama. Tapi itu ngawen. Nah. Hidup ini ngaruh banget. Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi kita sempat sarapan dulu ya. Alhamdulillah sudah ke sini perut. Sekarang kita keliling-keliling di hutan mati. Pak, itu tingginya susah nyarinya. Sobat alam, inilah salah satu lanskap paling ikonik di Gunung Papandayan. Dari ketinggian, hamparan batang pohon yang berdiri tanpa daun terlihat begitu luas. Suasananya sekarang begitu ramai dengan para pengunjung. Dan di balik keramaian sekarang, tersimpan cerita besar tentang dahsyatnya kekuatan alam. Hutan mati yang kita lihat saat ini merupakan jejak dari letusan besar Gunung Papandayan pada tahun ke-2002. Saat itu, material vulkanik berupa abu panas, lontaran batu, serta gas bersuhu tinggi menyapu kawasan di sekitarnya. Vegetasi yang sebelumnya tumbuh subur tidak mampu bertahan menghadapi suhu ekstrem dan timbunan material vulkanik. Pohon-pohon akhirnya mati. Namun, banyak yang tetap berdiri kokoh hingga sekarang karena proses pelapukan di lingkungan pegunungan berlangsung sangat lambat. Menariknya, meskipun batang-batang pohon ini tampak mati, alam tidak pernah benar-benar berhenti. Jika diperhatikan lebih dekat, vegetasi baru mulai tumbuh di sela-sela tepian kawasan ini. Rumput, semak, hingga beberapa jenis tumbuhan pegunungan perlahan mengambil alih ruang yang pernah terdampak letusan. Inilah yang disebut sebagai suksesi alami. Sebuah proses ketika alam secara perlahan memulihkan dirinya sendiri setelah mengalami gangguan besar. Namun jika dibandingkan beberapa tahun lalu, kawasan hutan mati saat ini sudah mengalami banyak perubahan. Sebagian batang-batang pohon yang dulu masih berdiri tegak, kini telah patah dan roboh.
berserakan di permukaan tanah. Proses pelapukan yang berlangsung selama bertahan-tahan, ditambah terpaan angin, hujan, serta kondisi cuaca pegunungan, perlahan melemahkan struktur pohon-pohon tersebut hingga akhirnya tumbang. Dari sudut pandang udara, bentang alam Papandayan terlihat begitu lengkap. Hamparan kawah aktif berpadu dengan kawasan hutan mati, padang pegunungan, dan lereng hijau yang mengelilinginya. Jauh di kejauhan, deretan pegunungan Jawa Barat berdiri megah, menghiasi cakrawala, menghadirkan panorama yang seolah tidak ada habisnya. Oke, Sobat Alam, ya bisa dilihat tadi, jadi inilah yang disebut dengan hutan mati dari Papandayan ya. Dan sekarang kondisinya untuk hutan mati di sini batang-batang pohonnya itu benar-benar udah mulai berkurang ya. Terakhir pas kita kesini 10 tahun yang lalu itu benar-benar hutan, batang-batang hutan pohonnya itu benar-benar masih lebat di sini. Cuma sekarang benar-benar udah mulai kegerus. Bisa dilihat tadi. Oke. Ya, Sobat Alam, kita lanjut lagi. Kita dari hutan mati kita menuju ke Pondok Saladah. Pondok Saladah itu adalah suatu tempat area camp ya. Dan di situ area campnya yang benar-benar bisa menampung beberapa lumayan ya, beberapa ratus tenda ya. Ada lagi juga mungkin di Geberhut paling bisa menampung kurang dari 50 tenda dari situ. Oke, lanjut kita ke Pondok Saladah. Untuk akses jalurnya mungkin kita nanti ada di ujung hutan mati ini, masuk ke dalam, nanti situ ada Edelweiss ya. Cuma nggak terlalu banyak. Yang paling banyak itu untuk Edelweissnya sebetulnya ada di balik gunung ini. Namanya adalah Tegal Alun. Hanya untuk mencapai ke Tegal Alun itu adalah udah masuk ke dalam wilayah konservasi ya, udah masuk ke cagar alam. Jadi kita dilarang untuk masuk ke area sana. Oke, lanjut ke Pondok Saladah. Kita jangan terlalu berpikir terus.
luar biasa. Ya, kita udah masuk di Pondok Salada. Wih, penuh banget Kita istirahat dulu ya sambil nikmatin air kelapa muda di sini. Di luar panas banget, ditambah full dan luar biasa dulu. Inilah Pondok Salada, kawasan berkemah paling populer di Gunung Papandayan. Area yang luas ini mampu menampung ratusan tenda, sehingga menjadi pilihan utama para pendaki untuk bermalam. Sebelum tiba di sini, jalur akan melewati hamparan Edelweiss, sebuah jembatan kecil, serta kawasan yang ditumbuhi pohon salada, asal mula nama Pondok Salada. Di sekitar area perkemahan juga terdapat beberapa warung yang menyediakan makanan dan minuman bagi para pendaki. Oke, lanjut lagi ya. Kita lanjut setelah istirahat bentar, kita lanjut ke Goberhut ya. Panas banget ya, benar-benar. Atau kita nanti istirahat aja dulu di sana ya, sambil nunggu ini udaranya biar agak segar dikit. Dan ini adalah kondisi dari Pondok Salada area camp. Di belakang juga ada untuk area campnya ya, sebelah sini. Dan
Tadi cukup lumayan istirahatnya beberapa menit ya. Debunya luar biasa, bener luar biasa banget. Untuk jalurnya kita ini aksesnya di sini agak teduh sebab pohon-pohon cantiginya ini cukup lumayan tinggi-tinggi. Dan di Pondok Saladah itu di sini ada area spot sunrise ya. Kita bisa nikmatin di sini, cuma agak sedikit ketutup ya. Hah, ini dia. Kamu sana aja banyak tempat ini jualan. Oke. Mantap. Ya, hanya beberapa menit dari Pondok Saladah. Kita udah nyampe di Goberhut. Jadi ini Goberhut ya. Oh, di sini juga sama ada warung kan, enak. Cuma warungnya nggak sebanyak tadi. Ini dia, dengan nama Pos 9. Bentar lagi kita akan turun ke turunan Omon. Ya, kita lihat dulu area camp di Goberhut ini. Di sini spot sunrise terbaik ya di Papandayan. Ya, kita pengen tiduran dulu di sini. Kita tiduran dulu di sini, enak banget nih.
Ya, mudah-mudahan nanti cuaca agak mendung lah, biar nggak panas ya. Mendung atuh. Enak banget. Ya nggak bawa hamok loh. Hidoin lagi ajak kita gimana we, mau keliling-keliling atau apa? Bonus dari nesting. Pelan-pelan tapi jangan geraknya jangan cepet. Waktu aku sampai nyampe lupa. Perjalanan berlanjut menuju Goberhot. Lokasinya tidak terlalu jauh dari Pondok Saladah. Hanya sekitar beberapa menit berjalan kaki melewati jalur yang relatif landai. Meski jaraknya dekat, suasana yang ditawarkan terasa berbeda. Goberhot juga menjadi salah satu area berkemah di Gunung Papandayan. Namun, luas lahannya tidak sebesar Pondok Saladah sehingga hanya mampu menampung beberapa tenda. Justru karena kapasitasnya yang terbatas, kawasan ini terasa lebih tenang dan cocok bagi pendaki yang ingin menikmati suasana alam dengan lebih nyaman. Daya tarik utama Goberhot adalah bentang alamnya yang menghadap langsung ke arah timur. Posisinya yang terbuka menjadikan tempat ini sebagai salah satu spot terbaik untuk menyaksikan matahari terbit di Gunung Papandayan. Saat cuaca cerah, semburat cahaya pagi perlahan menerangi lembah, kawasan kawah, hingga deretan pegunungan di kejauhan, menciptakan panorama yang begitu memukau. Dari sini, kita bisa merasakan bagaimana Papandayan menawarkan pengalaman yang berbeda di setiap sudutnya. Jika Pondok Saladah menjadi pusat aktivitas para pendaki, maka Goberhot menghadirkan suasana yang lebih tenang dengan bonus panorama yang luar biasa. Tak heran jika banyak pendaki memilih bermalam di area ini demi menikmati momen sunrise langsung dari depan tenda mereka. Ditemani udara pegunungan yang sejuk dan pemandangan yang sulit untuk dilupakan. Oke, sekarang dilanjut lagi ya. Tadi kita udah leha-leha di Goberhot. Ini area campnya bisa dilihat tadi kan cukup lumayan, sekarang agak lumayan luas. Terus di area dalam hutan cantiginya juga ini bisa dibuat untuk area ngecamp, banyak lahan-lahannya juga di sini. Yap, lanjut lagi. Oke, di area Goberhot ini kita bisa langsung lihat itu bekas longsoran kemarin ya. Kalau dilihat longsorannya itu cukup lumayan gede banget. Nih, nanti kita berjalan ada di bawah longsorannya, melintasi bekas longsorannya di bawah.
Oke, ini turunannya ya. Lumayan batunya gede-gede. Ditambah lagi di sini adalah jalur ojek ya. Jadi kadang-kadang kita harus, kalau udah ojek lewat, kita harus agak minggir dulu gitu. Jalur pendaki, jalur motor, kita melewat mana ini? Nih lihat ada jalur motor. Mantap. Teduh euy. Turunan Omon ini. Omon. Kita turun. Oke, ini ada sungai ya. Namanya aliran sungai dari Curug Letik. Bisa dilihatnya. Ini tembusan alirannya itu yang masuk ke Pondok Saladah itu ya, di atas. Dan ini di depan kita sudah tepat di bekas pelongsorannya ya. Ini bisa dilihat nih, cukup lumayan lebar juga dan besar ini. Tahun kemarin kejadiannya ini. Mantap. Masya Allah. Luar biasa banget, batu-batunya juga sampai gede-gede. Oke, jadi ini yang disebut dengan Kawah Manuk ya. Lihat. Luar biasa. Oke. Jadi kita di sana ya, itu Geberhut yang mantap. Lanjut lagi. Oke, sobat alam, alhamdulillah ya, kita sudah mendekati ke area parkir ya. Oke, alhamdulillah ini untuk pendakian ke puncak Gunung Papandayan ya. Dengan landscape-nya benar-benar ini luar biasa, dengan kawah yang membentuk tapal U ya, ke arah timur, ke arah matahari terbit. Mantap.